Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah bulan Juni 2025. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan komunitas guru belajar Nusantara. Saya Niki, mohon izin akan membuka dan membantu acara webinar ini hingga kurang lebih selama 2-3 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan komunitas guru belajar Nusantara membawakan topik mengubah kelas jadi seru, pemanfaatan aplikasi gamifikasi untuk pembelajaran. Topik ini lahir dari keinginan kita untuk menjawab satu pertanyaan besar dalam dunia pendidikan saat ini. Bagaimana membuat proses belajar tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan dan bermakna bagi murid. Kita tahu, dalam banyak ruang kelas, antusiasme belajar bisa dengan mudah memudar ketika metode yang digunakan terasa monoton, kurang interaktif, dan tidak relevan dengan dunia mereka yang begitu dinamis.
Disinilah konsep gamifikasi hadir sebagai jembatan, bukan sekedar membuat belajar jadi main-main, tapi tentang bagaimana prinsip permainan seperti tantangan, poin, lencana, dan level dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan daya tahan belajar murid. Dengan dukungan aplikasi digital yang kini makin mudah diakses, guru memiliki peluang besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup, partisipatif, dan kontekstual. Melalui webinar ini, kita akan menjelajahi bagaimana gamifikasi bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik untuk memperkenalkan konsep baru, mengulang materi, hingga mendorong kolaborasi antar siswa. Kita akan mendengar langsung dari narasumber yang telah mengintegrasikan gamifikasi dalam kelas mereka, lengkap dengan tantangan dan keberhasilannya. Mari jadikan pertemuan ini sebagai ruang untuk berbagi, bereksperimen, dan memperkaya cara kita mengajar, karena belajar yang seru bukan hanya mungkin, tapi juga perlu. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya ada buku teks utama kurikulum Merdeka, jenjang SD sampai SMA dan SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu di antara Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan lain-lainnya, yang dapat Bapak dan Ibu guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu guru dapat membuka website, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care Siplah di 0812 966 2940. Sesi tanya jawab interaktif ini berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi apabila di pertengahan pemaparan materi Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, boleh diketik melalui kolom chat Zoom atau menunggu di saat sesi tanya jawab interaktif dengan klik tombol raise hand di Zoom untuk bertanya secara langsung dengan narasumber. Dan salah satu syarat untuk menjadi penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Siplah Gramedia, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi di antaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama acara berlangsung. Selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat terlebih dahulu, karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara.
Dan untuk materi kali ini mengenai mengubah kelas jadi seru, pemanfaatan aplikasi gamifikasi untuk pembelajaran. Acara ini akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya, yakni Bapak A. Fahmi Abdullah, SPD. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Pakuan, di mana semangat keilmuannya diperkaya oleh peran aktif dalam organisasi seperti BEM, BLM, dan Himpunan Mahasiswa Biologi Lampiris. Kepemimpinannya terbukti lewat amanah sebagai Ketua BEM dan berbagai forum mahasiswaan, mencerminkan kededikasinya dalam membentuk budaya akademik yang progresif. Selama masa kuliah, ia tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi dia juga aktif mengembangkan keterampilan advokasi, pelatihan kepemimpinan, serta menyuarakan isu-isu pendidikan dan sosial di tingkat nasional, termasuk sebagai panelis debat, pemateri pelatihan, hingga juri lomba ilmiah. Karir profesionalnya bertumbuh dari pengalaman seperti sebagai guru, pembina OSIS, hingga penggerak pendidikan karakter di berbagai institusi seperti MT Arahma, SMP Kuantum Indonesia, dan komunitas belajar di Bekasi dan Bogor. Ia dikenal sebagai fasilitator pelatihan guru, pelatih remaja, dan membina kegiatan literasi dan kepemudaan. Komitmennya dalam pendidikan tercermin dalam keterlibatannya sebagai wakil ketua di Lembaga Pendidikan Karakter dan Rumah Belajar Al-Quran, serta sebagai ketua cabang Pergunu atau Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, tempat ia memimpin kaderisasi dan penguatan kapasitas guru. Selama lebih dari 1 dekade, Bapak Fahmi aktif dalam ratusan kegiatan edukatif, mulai dari pelatihan kepemimpinan, seminar nasional, kampanye anti narkoba, hingga pelatihan metode baca Al-Quran. Ia percaya bahwa pendidikan yang bermakna lahir dari perjumpaan antara nilai, pengalaman, dan pengabdian. Di luar aktivitas akademik dan organisasi, ia juga berkiprah di berbagai komunitas seperti Gus Durian dan komunitas guru belajar, menjadikan relasi sosial sebagai ruang bertumbuh bersama. Dengan semangat mendidik, membina, dan merawat nilai kehidupan, Pak Fahmi terus berkontribusi membangun budaya belajar yang lebih kritis dan humanis. Baginya, menjadi pendidik bukan sekedar profesi, tetapi laku hidup untuk menyalakan cahaya pada generasi yang sedang tumbuh mencari arah. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang, Mbak Niki. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, Mbak. Ya, apakah Bapak Fahmi udah siap untuk memulai pemaparan materi? Siap, Mbak, insya Allah. Oke. Baik, kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Fahmi untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih, Mbak Niki, atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk share screen terlebih dahulu. Sepertinya saya ada kendala untuk share screen. Apakah bisa dibantu? Oke, baik Pak. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Niki ya, begitu panjang, sebetulnya itu menjadi doa untuk saya dan semoga kesempatan ini juga mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan panggilan akrab saya di tempat tinggal dan di sekolah. Saya dipanggil Kang Fahmi karena saya orang Sunda, atau AA Fahmi, bebas mau Kang atau AA gitu ya. Kemudian saya tinggal di Cibinong,
mengajar di Sekolah Kuantum Inti Indonesia di Cibubur. Saya berkesempatan pada siang hari ini untuk berbagi, walaupun proses berbagi ini tidak besar mungkin dampaknya, tapi semoga ada hal yang bisa kita ambil bersama di sesi webinar Sapa Sekolah ini. Sebelumnya saya ingin juga menyapa kepada tim Gramedia. Semoga semuanya selalu sehat, dan juga saya ingin menyapa juga seluruh keluarga besar KGBN yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa saya ingin menyapa secara khusus kepada Ibu Erna yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk siang hari ini. Selamat siang Bu Erna. Dan juga teman-teman KGBN dari setiap wilayah di seluruh Indonesia dan guru-guru dari semua yang ada di ruangan Zoom ini. Semoga pertemuan kita, apa yang keluar dari pikiran, hati, dan tubuh kita, semua dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Izin Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan satu pertanyaan dan boleh Bapak dan Ibu menjawab melalui kolom chat ya. Bapak dan Ibu, saya punya satu pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu boleh menjawabnya gitu ya. Apabila pertanyaannya ya saya berikan, apabila digambarkan dengan keadaan cuaca seperti apa yang menggambarkan kondisi perasaan Bapak Ibu saat ini? Boleh dijawab di kolom chat Bapak dan Ibu. Apabila digambarkan dengan keadaan cuaca cerah, ya ada yang jawab cerah, panas, nyaman, oke. Cuacanya sejuk dan cerah. Oke, baik. Tentunya setiap orang menjawab dengan kondisi cuacanya ya. Tapi saya ingin bertanya dulu nih ke yang Bu Lilis ya. Tadi menjawab sejuk dan cerah gitu. Boleh disampaikan kenapa kok kondisi cuacanya di kondisi cuacanya itu sejuk dan cerah? Boleh dong diaktifkan mikrofonnya Bu. Oke, silakan Bu Lilis ya, Bu Lilis Halo. Suciati. Iya, Oke, Bapak. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dengan cuaca yang sejuk dan cerah itu memberikan kenyamanan kepada kita, Pak. Dan saat cuaca seperti itu enak untuk belajar, enak untuk berpikir, dan untuk berefleksi begitu, Pak. Yang didukung dengan cuaca yang seperti itu. Oke, terima kasih Bu Iya, Lilis ya. Pak. Terima kasih Eh, kembali, Pak. Ya, terima kasih. Ada juga ya yang ketemu Kang Fahmi dengan materi yang keren. Amin, Bu Erlina. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis mewakili Bapak Ibu semua ya kondisi perasaannya. Saat ini Bapak dan Ibu sudah siap untuk belajar karena kondisinya walaupun panas tapi hujan jadinya sejuk ya Pak Bu Yulinda ya. Kemudian juga nyaman sehingga kita semua bisa belajar bersama di ruang Zoom ini gitu ya. Kemudian juga insya Allah materinya akan keren dan bermanfaat ya walaupun pada siang hari ini kita sangat terbatas gitu ya dengan waktu dan ruang Zoom ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga perasaan kita tetap dari awal sampai akhir nyaman ya. Walaupun cuacanya mungkin agak panas, tapi karena ada hujan jadi sejuk dan cerah. Nah, untuk menyemangati siang hari ini saya punya yel-yel ya dengan yel-yel sapaan saya. Kalau saya sapa Bapak dan Ibu dengan sapaan semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, 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 saya semangat. Motion to emotion ya, karena gerak mempengaruhi emosi kita. Jadi dengan gerakan Ibu, pagi, 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 tepuk dadanya, saya semangat. Boleh Bapak dan Ibu, tidak usah mengaktifkan mikrofon juga nggak apa-apa, mau juga mengaktifkan mikrofonnya juga boleh gitu ya. Saya sapa Bapak dan Ibu, silahkan di tempatnya masing-masing, tapi kalau di tempat umum jangan terlalu teriak Bapak Ibu ya, khawatir orang mengira ada apa gitu ya. Siap ya Bapak dan Ibu, yel-yelnya adalah semangat pagi, 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 pagi. saya semangat. Saya Baik. semangat.
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas semangatnya Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Boleh di next. Ya, Bapak dan Ibu, tentunya kita semua sudah tahu dasar kebijakan ini pernah dan sering kita baca, dan ini menjadi pengingat untuk kita bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengingatkan kita kembali bahwa di sistem pendidikan nasional kita berkewajiban sebagai pendidik untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Dan juga saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengingat kembali PP nomor 57 tahun 2021 bahwa proses pembelajaran itu harus mendorong pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. Dan juga Permendikbud nomor 65 tahun 2013 ya tentang standar proses pendidikan bahwa menggunakan media pembelajaran berbasis TIK ini untuk mendukung pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tentu ini adalah bagian daripada pengingat untuk kita semua bahwa kita sudah ada dasar dan apa namanya arahan untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Boleh di next kembali, Mbak. Kemudian juga ada dampak yang tentunya Bapak Ibu juga pernah membaca mungkin, pernah mendengar juga atau bahkan pernah melakukan ya bahwa ada beberapa hal yang pernah Bapak Ibu baca sesuai dengan informasi yang saya tampilkan dalam layar bahwa 97,45% siswa melaporkan peningkatan konsentrasi belajarnya ya. Kemudian juga meningkat hasil belajarnya, kemudian ada efek positif terhadap motivasi belajarnya, dan ada respon sangat baik karena dengan adanya penggunaan media pembelajaran gamifikasi ini. Maka ini juga sebagai penguat buat kita bahwa pemanfaatan teknologi ini sangat memiliki dampak besar untuk mendukung kualitas pembelajaran di kelas kita masing-masing. Di antaranya yang tadi disampaikan ya bahwa ada peningkatan konsentrasi, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajarnya, dan juga responnya sangat baik, sangat interaktif seperti itu. Next. Lalu juga saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk mengingat kembali keluhan murid ya, ketika mungkin kita sudah biasa menggunakan aplikasi gamifikasi atau mungkin sudah membuat media di media tapi medianya bukan media gamifikasi, pasti mereka itu akan merasa jenuh, akan kurang interaktif, akan cepat bosan dan kurang keterlibatannya ketika kita tidak menggunakan aplikasi gamifikasi ini gitu. Kalau kita sudah terbiasa atau mungkin kita tidak pernah melakukan ini sehingga kita monoton menggunakan media pembelajarannya itu dengan cara-cara yang lama gitu, tidak memanfaatkan teknologi sehingga akan kemungkinan keluhan murid ini di 4 poin ini. Mereka akan jenuh ya Bapak dan Ibu ya, akan terjadi kurang interaktif dan cepat bosan sama kurang keterlibatannya juga seperti itu. Next. Nah, Bapak dan Ibu boleh dong kita sharing di sini. Bapak dan Ibu boleh sharing pengalamannya menggunakan media aplikasi gamifikasi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, lalu dampak penggunaan media aplikasi gamifikasi ini yang Ibu rasakan, Bapak rasakan apa gitu. Kira-kira dari Bapak dan Ibu siapa yang ingin sharing pengalaman dulu nih dari menggunakan media aplikasi gamifikasi ini? Boleh diaktifkan mikrofonnya, boleh sebutkan namanya dari sekolah mana untuk sharing pengalamannya dulu. Silakan Bapak Ibu. Boleh diangkat tangannya dan langsung sampaikan bentuk pengalamannya apa, media gamifikasinya apa yang pernah Bapak Ibu gunakan, dan dampaknya apa yang Bapak Ibu dapatkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi? Bapak, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silakan. saya Lili Suciati saya mengajar di SMP Sandikta, Kota Bekasi. Saya mohon izin sharing pengalaman saya selama mengajar anak-anak menggunakan aplikasi gamifikasi ya Pak.
Iya betul Bu. Saya waktu itu pernah menggunakan yang namanya website Zepquiz, Bapak. Oh ya. Ya, Zepquiz. Nah, mungkin ada plus dan minusnya ya, Pak, dari apa yang pernah saya terapkan di kelas. Saat saya menggunakan aplikasi Zepquiz ini, memang anak-anak itu sangat excited banget untuk mengerjakan soal latihan yang sudah ada di Zepquiz itu, karena anak-anak itu akan munculkan dalam bentuk avatar-avatar yang dia mau pilih gitu, dan Hmm. kemudian di situ mereka bisa melihat posisi mereka di mana, kemudian saat dia menjawab dia salah, dia belum bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, dan membuat suasana kelas itu menjadi seru. Namun mungkin minusnya adalah saat anak-anak itu menyelesaikan soal esai, karena kan di situ bentuknya pilihan ganda yang saya buat. Hmm. Nah, untuk yang soal esai mungkin itu juga gimana ya Pak ya untuk menggunakan aplikasi itu. Anak-anak jadi eh, apa ya, kurang untuk bisa mengikuti dengan seperti menjawab pilihan ganda seperti itu. Itu yang saya rasakan saat menggunakan Zep Quiz. Nah, kemudian waktu itu saya pernah menggunakan yang namanya word wall ya Pak ya. Iya Apakah itu betul. masuk ke gamifikasi atau tidak? Nanti mohon penjelasannya ya Pak. Saya Ya. menggunakan aplikasi word wall itu berupa seperti TTS dan kemudian acak kata, acak kalimat gitu. Jadi kalau itu sangat membuat anak-anak menjadi excited sekali sebelum memulai apa namanya asesmen yang nantinya akan saya berikan begitu. Jadi saya memicunya menggunakan aplikasi itu. Jadi baru dua Pak yang saya gunakan, yaitu Wordwall dan Zepquiz Pak, begitu. Oke, baik. Ya, Terima terima kasih. kasih. Mungkin itu saja sharing dari saya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bu Lilis yang sudah berkenan berbagi untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu atas sharingnya, di mana tadi Ibu sudah menggunakan dua gamifikasi ya, Devwish sama WordWall gitu. Dan ternyata ada plus minusnya. Mungkin plusnya tadi excited karena mereka bisa membuat bentuk avatar yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian juga WordWall juga ada TSTS sama acak kata dan mereka sangat excited sekali. Ya, pengalamannya tentunya tidak jauh dari apa yang saya lakukan juga dan Bapak Ibu yang lain mungkin ya. Ada lagi mungkin yang lain? Terima kasih Bu Lilis atas sharingnya. Ada lagi yang mungkin pernah berbagi pengalamannya. Jadi memang ada yang perlu diperhatikan terkait penggunaan ini, diantaranya adalah plus minusnya tadi ya Bu Lilis ya. Gitu. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Kita diskusi saja. Terkadang siswa, oke dari Pak Agus ya, terkadang siswa bukan fokus pada materi atau kompetensi belajar, tapi mereka lebih cenderung hanya ingin bermain tanpa beban kalau diajak berpikir kritis, siswa enggan. Oh, berarti ini ada dampak negatifnya ya Pak ya, di mana si siswa ini menurut Pak Agus dengan menggunakan pemanfaatan gamifikasi, teknologi gamifikasi ini ada cenderung hanya ingin bermain saja tanpa punya beban untuk berpikir kritis seperti itu. Oke, ada betulnya juga. Bagaimana berarti di sini upaya kita ya untuk mengantisipasi hal tersebut seperti itu. Terima kasih Pak Agus atas sharingnya. Ada lagi mungkin satu lagi jika ada. Siapa tahu Bapak Ibu lebih banyak menggunakan gamifikasinya dan lebih sering gitu dibanding saya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis dan Pak Agus tentunya garis bawah yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana plus minus itu yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan media atau teknologi atau aplikasi gamifikasi yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Dan tentunya benar sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lilis, kita bisa gunakan itu untuk asesmen, kita bisa gunakan juga untuk asesmen formatif maupun asesmen awal ataupun kuis gitu ya, atau kerja kelompok dan lain sebagainya. Tergantung pada konten yang kita akan gunakan ini tepat nggak dengan menggunakan salah satunya tadi word wall betul ya,
itu juga bisa dan sangat mudah untuk dioperasikan atau digunakan oleh kita semua. Terima kasih untuk sharingnya Bu Lilis dan Pak Agus. Kemudian Bapak dan Ibu tadi juga dampaknya ya, walaupun ada minusnya tapi ada dampak positifnya ya, yang ternyata betul sekali bahwa anak excited, anak tidak bosan, anak merasa ada di apa ya, di ruangan itu tuh merasa difasilitasi dari segi kebiasaannya, di mana karena mereka ini sangat dekat sekali dengan digital, sehingga kalau ada media yang kita buat itu pasti anak-anak tuh sangat antusias gitu, sangat excited sekali. Oke, next. Nah, kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Lilis tadi, bahwa 70% memang generasi masa depan di Indonesia ini adalah digital native, atau mereka itu sudah terbiasa sejak lahir sampai sekarang itu berdekatan sekali dengan teknologi. Maka mereka sangat senang, sangat excited apabila kita fasilitasi berbagai media, dan medianya itu sangat mudah untuk kita gunakan. Salah satunya tadi word tadi, untuk melakukan pembelajaran yang supaya tidak membosankan, tidak jenuh, tapi juga tadi minusnya dari Pak Agus bisa kita atasi supaya mereka tetap bisa berpikir kritis, tidak kekurangan literasinya, sehingga bagaimana si guru ini mampu menjembatani. Justru dengan adanya teknologi harusnya lebih daripada itu, karena teknologi ini justru kalau dimanfaatkan dengan baik bisa mendukung dampak besar bagi hasil belajar siswa, konsentrasinya, motivasinya, ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis tadi. Jadi 70% generasi masa depan yang sudah kita tahu bahwa di Indonesia adalah digital native, ini berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015 sampai 2045 dari Kementerian Bappenas. Nah, ini alasan mengapa kita harus melakukan atau pentingnya kita memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ditanya penting, penting. Kenapa? Karena generasi masa depan Indonesia itu sudah digital native semua. Tidak bisa kita menutup diri untuk tidak belajar untuk menggunakan berbagai teknologi yang positif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Next. Nah, maka urgensinya adalah kenapa penting tersebut ya, karena generasi kita generasi digital semua. Jadi urgensi utamanya persiapan generasi digital Indonesia ya. Kemudian yang kedua, mereka akan lebih tertarik kalau kita menggunakan aplikasi gamifikasi. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menghadirkan pembelajaran mendalam, salah satunya bisa menggunakan media aplikasi gamifikasi berdasarkan kebijakan menteri yang baru, bahwa kita harus menghadirkan pembelajaran, salah satunya adalah menggembirakan. Nah, bisa jadi dengan memanfaatkan media atau aplikasi gamifikasi yang banyak yang bisa kita gunakan dan kita eksplor, seperti itu Bapak dan Ibu. Inilah alasan kita bersama di ruangan ini next untuk membahas topik yaitu mengubah kelas jadi seru, pemanfaatan aplikasi gamifikasi untuk pembelajaran. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kita Bu Lilis ya, bahwa itu jadi seru untuk pembelajaran. Ya, hari ini saya akan coba berbagi untuk bagaimana sih saya melakukan hal ini, terus kemudian juga seberapa sering dan apa dampaknya gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut pembahasan itu, boleh dong Bapak Ibu kita untuk menyepakati tujuan dulu nih. Bapak dan Ibu, saat ini pemanfaatan aplikasi gamifikasi di kelas Bapak Ibu di posisi berapa menurut Bapak dan Ibu berdasarkan gambar tersebut? Lalu setelah kelas ini atau setelah webinar ini Bapak dan Ibu ingin berada di posisi berapa? Boleh dijawab di kolom chat Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana nih gitu untuk pemanfaatan gamifikasinya ini? Saya kayaknya di nomor 1 karena setiap pertemuan belajar pasti pakai gamifikasi, nggak pernah kelewat. Saya kayaknya di nomor berapa? 17. Nah, setelah ini mau di angka berapa? Gitu. Di sini betul Pak bisa pakai untuk menampilkan objek nyata sehingga pembelajaran menjadi mendalam. Betul sekali Bu Lilis. Oke, boleh Bapak dan Ibu
kira-kira tujuan Bapak dan Ibu nih kita sepakati bersama. Saat ini pemanfaatan aplikasi gamifikasi di kelas Bapak Ibu ada di posisi berapa? Kemudian setelah kelas ini Bapak dan Ibu ingin berada di posisi berapa? Saya pengen tahu nih Bapak dan Ibu. Jangan sampai hadirnya Bapak dan Ibu nggak tahu nih posisinya di berapa gitu. Kita sama-sama menyepakati dulu. Oke, belum ada ya? Ada di 3 ya Bu Lilisya, karena tergantung dari materinya Pak. Oke, betul sekali ya, berkaitan dengan konten materi untuk bisa diimplementasikan apa enggak nih dalam gamifikasi. Wah, seru banget nih ya Bu Lilis. Kemudian saya merasa di 12. Oke, di 12. Oke, tadi Bu Lilis sudah, saya ingin ke Bu Yulinda aja deh. Bu Yulinda boleh dong berbagi kira-kira kenapa masih di angka 12? Boleh mikrofonnya rusak. Boleh lewat chat juga, Ibu, nggak apa-apa. Kira-kira kenapa di angka 12 berarti ada di samping itu ya kapalnya ya. Lalu setelah kelas ini Ibu ingin di posisi berapa, Bu? Kalau saya di 11. Oke, Pak Agus, terima kasih. Di 11. Boleh dong kalau Pak Agus juga mau berbagi. Kenapa di angka 11 terus dan ingin di posisi berapa? Silakan. Baik, makasih Pak Fahmi. Mohon izin Bapak Ibu untuk sekedar berbagi dan bercerita mungkin ya. Baik. Ya, saya memilih nomor 11 Pak Fahmi. Jujur saja kalau terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan gamifikasi, mungkin banyak di antara kita yang sudah melakukan ya atau mempraktikkan seperti itu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu yang saya sampaikan tadi, ternyata kalau di nomor 11 ini kan seperti dia terkaget gitu kan. Jadi ya ada sebuah kekagetan yang ternyata siswa kita ini sekarang ini ketika kita ajak, yuk nak kita kerja kelompok Pak, main game lagi Pak gitu. Jadi mereka excited sih gitu. Tapi ternyata mereka hanya untuk ya supaya nggak belajar gitu, bisa jadi gitu kan, supaya mereka nggak memang suasana kelas nggak tegang, menyenangkan. Tetapi urgensinya itu terkadang nggak dapat akhirnya gitu. Jadi itu adalah sebuah kekagetan saya gitu ya. Ketika saya melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas menggunakan gamifikasi ini, ada beberapa hal yang menurut saya akhirnya membuat anak-anak tuh pengennya main game terus tuh gitu. Tapi ketika kita aja berpikir kritis, mereka agak enggan seperti itu. Mungkin itu sih Pak Fahmi. Mungkin ada cerita dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Pak Agus atas sharingnya ya. Kenapa? Karena terkaget-kaget dan saya juga sepakat Bapak Ibu dan Pak Agus bahwa kita semua sebetulnya pernah menggunakan pemanfaatan aplikasi gamifikasi ini, tapi ada hal yang ternyata punya catatannya masing-masing gitu ya. Salah satu catatannya urgensinya anak-anak malah pengen terus bermain gitu ya, kata Pak Agus tadi. Sehingga bagaimana caranya, pertanyaannya berarti kan bagaimana caranya agar si anak-anak ini tetap berada pada posisi daya kritisnya terasah dan juga tetap posisi di keinginan mereka untuk menggunakan gamifikasi ini juga bisa tetap kita atur gitu ya, temponya, mungkin waktu yang tepatnya seperti apa gitu ya. Terima kasih Pak Agus atas waktu sharingnya. Kemudian tadi Bu Yulinda juga, karena saya masih sangat kurang pengalaman dan anak-anak banyak yang belum mempunyai HP sendiri. Tapi pengen di nomor 2 ya Bu ya. Ya insya Allah nanti dengan keterbatasan yang ada mungkin nanti bisa menggunakan cara apa ya yang memungkinkan untuk Bu Yulinda walaupun tidak menggunakan aplikasi gamifikasi ini yang memang bisa secara bersamaan ya, tidak secara individu, atau mungkin bisa memanfaatkan media-media lainnya ya Bu ya. Semoga nanti di posisi 2 ini nih bagaimana Bu caranya. Nah Ibu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Ibu semua. Oke, semoga apa yang tadi Bu Yuli, kemudian Pak Agus, Bu Lilis yang tadi disampaikan ya, dari nomor-nomor yang awalnya tadi di posisi seperti itu bisa mengatasinya sehingga kita bisa bersama mencari solusi untuk mengatasi hal-hal yang minusnya dan kita pertahankan hal positifnya setelah kita bersama
di sesi siang hari ini. Jadi tujuan kita bersama hari ini tentunya kita ingin memiliki kesepakatan tujuannya Bapak Ibu dari angka yang sebelumnya di bawah atau angka paling besarnya. Tadi mungkin Bu Lilis dari 3 jadi ke 1 gitu ya. Pak Agus dari 11 jadi ke berapa gitu. Kemudian Bu Yulinda dari 12 jadi ke 2 dengan kita bersama berdiskusi terkait tentang pemanfaatan gamifikasi ini. Bahwa intinya kita di tujuannya kita hari ini tuh ada kesadaran ya untuk kita memanfaatkan aplikasi gamifikasi ini dalam menghadirkan pembelajaran yang seru dan menyenangkan, tapi juga tidak melupakan esensi dari konten materi yang harus mereka pahami gitu ya, anak-anak pahami. Dan juga kita mampu memanfaatkan salah satu atau salah duanya aplikasi gamifikasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan konten masalah dan konteks masalah yang ada dalam materi pelajaran kita yang akan dipelajari bersama anak-anak. Mungkin itu ya tujuan kita hari ini. Semoga kita bisa menemukan ya. Sedikit saya ada tips sebetulnya bagaimana cara kita bisa mengubah hal tersebut gitu ya. Kembali pada mindset kita, kembali pada cara kita untuk menyikapi dan mengatasi hal-hal yang tadi. Mengubah dari nomor 11 ke nomor 1, dari nomor 3 ke nomor 1, dari nomor 12 ke nomor 2. Itu kembali pada diri kita sebagai guru. Oke, next. Kemudian setelah kita menyepakati ya tujuan, boleh dibantu di next, Mbak. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita sudah menyepakati tujuan bahwa topik kita pada hari ini yang akan kita sama-sama pelajari untuk mencapai 2 tujuan pembelajaran tadi, ya sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa ada penyebab, dampak, dan cara. Jadi apa sih penyebab peserta didik mengeluh saat proses belajar? Ya, kemudian juga apa dampak bagi guru dan peserta didik jika keluhan belajar tersebut tidak teratasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara guru mengatasi keluhan belajar peserta didik tersebut. Ya, salah satunya apa kita akan sama-sama coba simulasikan dalam games berikut ini. Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu ada di rumah atau di sekolah, coba Bapak dan Ibu sekarang membayangkan bahwa Bapak Ibu itu siswa dan murid. Ya. Siswa dan guru, mohon maaf ini harusnya guru ya. Siswa dan guru gitu. Ada si siswa ini yang kita kasih game gamifikasi, yang siswa yang satu lagi itu tidak kita kasih game gamifikasi, tapi kita kasih belajar yang konvensional, tidak menarik, tidak interaktif. Tentunya itu dilakukan di kegiatan pertemuan pertama untuk melakukan asesmen awal setelah liburan panjang di semester 1 nanti. Itu kalau kita bayangkan game ini ya, kalau sedang online gitu ya, sedang offline, itu pastinya anak-anak akan lebih antusias dan akan lebih cepat, akan lebih praktis kalau kita menggunakan aplikasi gamifikasi sebagai bentuk contohnya kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan prasyarat kepada anak-anak ya, menanyakan materi-materi yang harus dikuasai sebelumnya sebelum masuk ke materi yang baru. Jadi saya dulu pernah melakukan satu kegiatan di mana saya melakukan asesmen. Sebetulnya sederhana, tapi bagi anak-anak itu dan bagi saya pun sebagai portofolionya jadi rapih gitu. Jadi ada satu aplikasi, kemudian saya gunakan. Bapak Ibu juga sudah pasti tahu Wordwall ya, Nearpod, kemudian juga interaksi dan Jamboard gitu ya. Ketika mereka menuliskan jawabannya dengan pertanyaan yang sama, itu mereka lebih terbuka dan mereka terdorong, mereka lebih interaktif, dan yang tidak bisa bicara pun mereka ngejawab. Sehingga ketika proses asesmen awal tersebut, saya mendapatkan data yang lebih penuh dibandingkan saya bertanya secara klasikal. Lalu ketika itu anak-anak hanya menjawab segelintir orang dan saya nggak tahu data dari anak-anak yang lainnya. Itu yang membuat saya sehingga merasa penting bagi saya ketika asesmen awal ini untuk memfasilitasi siswa yang tidak terlalu interaktif dengan kita atau tidak terlalu berani menyampaikan, itu melalui gamifikasi ini mereka menjawab. Sehingga kita mengetahui ukuran kemampuan anak-anak. Itu bisa digunakan dalam sesi asesmen awal. Jadi karena keterbatasan ini ya, games ini kita bayangkan saja gitu. Pasti anak-anak itu akan lebih
menggunakan aplikasi gamifikasi untuk lebih serunya gitu ya, untuk lebih menantangnya. Dan akan bosan ketika si gurunya hanya menjabarkan, terus pakai paper, terus mereka nulis, nyatet gitu. Udah pertemuan pertama udah dikasih soal, pertanyaannya nggak menarik, padahal sama aja konteksnya. Bertanya sebetulnya. Gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, next. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira apa nih penyebab peserta didik mengeluh saat proses belajar menurut Bapak dan Ibu? Ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kira-kira diskusi aja ya Bapak dan Ibu. Kira-kira apa penyebab peserta didik mengeluh saat proses belajar? Oke, mungkin silahkan boleh di kolom chat Bapak dan Ibu atau mungkin diaktifkan mikrofonnya. Di sini saya banyak interaksi dengan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa penyebab peserta didik mengeluh saat proses belajar? Monoton, betul sekali ya, monoton. Pasti iya monoton gitu-gitu aja, nggak ada inovasi gitu kan. Terima kasih Ibu Patricia. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin monoton gitu ya. Kemudian gini-gini aja jenuh. Maka sebaiknya ketika kita mendapatkan feedback dari anak-anak ya, bahkan sebaiknya juga di awal pembelajaran itu, apalagi kita ingin menyambut semester 1 di tahun ajaran depan Bapak dan Ibu, saya selalu menggunakan kesepakatan kelas ya, di mana saya memberikan pertanyaan apa yang diinginkan dari guru dalam proses pembelajaran. Mereka ternyata terbuka dan mereka menyampaikannya, dan saya pun memberikan pertanyaannya itu menggunakan aplikasi gamifikasi ini. Mereka menyampaikan pengen ada ini tips and trick, pengen ada games, pengen ada ini, pengen ada ini. Oh ternyata dia tuh butuh media. Karena keluhan mereka itu ya karena monoton tadi sehingga bosen, tidak menarik, tidak relate dengan kebiasaan dia, dengan dekatnya dengan digital, sehingga dia akan melakukan respon yang mungkin nggak secara lisan, yang nggak secara verbal, tapi secara semangat di kelas itu nggak ada gairah gitu. Hanya awal akhir doang, atau di tengah-tengahnya mereka sudah tidak berdaya. Udah medianya nggak mendukung, metodenya dan pendekatannya juga nggak tepat, sehingga itu udah lengkap sudah tuh. Si siswa hanya sebatas ikut hadir tapi tidak menikmati proses belajarnya. Karena apa? Salah satu bagiannya adalah media pembelajarannya itu monoton gitu. Itulah mungkin menjadi penyebab peserta didik mengeluh itu ya, karena hadirnya kita di kelas itu monoton. Nah, untuk supaya tidak monoton, selain metode pendekatan, bagaimana kita memberikan media dengan banyaknya aplikasi gamifikasi ini, kita bisa maksimalkan, kita bisa gunakan. Pertanyaannya mau apa enggak? Pertanyaannya kita bisa enggak menganalisa kebutuhan masalahnya? Bisa enggak mencocokkan antara media dengan konten masalah tersebut sehingga tepat untuk digunakan media tersebut. Memang betul tidak semuanya gitu. Tapi setidaknya media itu dalam satu semester kita bisa gunakan beberapa kali gitu ya. Di perencanaan yang mana gitu. Sehingga keluhan dari anak-anak tidak ada lagi kata guru ini monoton, nggak pernah menggunakan teknologi gitu ya, gitu-gitu aja. Nah kita apalagi yang sudah fasilitasnya lengkap, siswa-siswanya juga mendukung, sangat disayangkan sekali kalau tidak memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Bisa jadi karena kita kalah sama diri kita, bisa jadi karena kita malas sama diri kita untuk mempersiapkannya sendiri. Akhirnya ada ego, kepentingan pribadi kita, sehingga kita nggak mau menyiapkan hal tersebut. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau yang sudah punya kesadaran, tadi kan saya ingin memberikan tujuannya adalah kesadaran ya, untuk improvement, untuk meningkatkan pengembangan diri kita dari angka yang tadi Bapak Ibu inginkan, dari angkanya meningkat. Maka kita harus ada kesadaran bahwa bagaimana caranya di tahun ajaran depan tidak ada kata keluhan lagi dari anak-anak, monoton pembelajarannya gitu. Sedangkan kita sebetulnya mampu ya, laptop ada, HP ada, asalkan kita mau apa enggak, seperti itu. Oke, betul sekali Bu Patricia ya, salah satunya adalah monoton. Next, Mbak. Kemudian, nah, dilihat dari teori why people complain ya, bagaimana sih atau kenapa sih manusia ini mengeluh gitu ya.
saya manusia gitu, murid juga manusia, dan kita sama-sama manusia punya keluhan. Tapi bagaimana kita yang lebih memiliki kematangan emosi ya, kemudian juga kemampuan untuk mengatur waktu lebih baik, sehingga kita harus mendengar anak-anak, bagaimana anak-anak itu ada ketidakpuasan terhadap situasi kelas. Kita harus banyak-banyak melakukan refleksi. Apa ya, sepertinya bisa jadi juga ternyata menggunakan gamifikasi pas dicoba di kelas kok nggak cocok ya, kok kayak ada yang kurang ya, kok kayak nggak tepat. Nah itu kan bisa jadi juga mempengaruhi, udah pakai gamifikasi tapi ternyata tidak, manajerial kelasnya tidak baik, sehingga waktunya malah, nah ini kadang guru-guru yang saya pernah supervisi itu, si guru tidak memperhatikan bagaimana efektivitas waktunya. Kalau menggunakan media internet gitu ya, HP dan sebagainya, itu harus diperhatikan juga bagaimana situasi kelas ini jangan sampai mereka tidak puas gitu. Apalagi yang nggak menggunakan gamifikasi mungkin ya, atau media yang lainnya. Mereka akan mengatakan bahwa ketidakpuasan terhadap situasi kelas sehingga mereka mengeluh, bilang monoton lah, membosankan lah, tidak menarik gitu. Itu jangan sampai. Kemudian kebutuhan emosi tidak terpenuhi seperti tadi Pak Agus. Mereka sebetulnya pengen have fun gitu ya, pengen happy gitu, pengen belajar sapi santai gitu. Tapi gimana caranya kita masuk ke dunia mereka, lalu kita bawa mereka ke dunia kita. Kita ikuti dulu apa yang mereka inginkan. Setelah itu berikan pengayaan gitu untuk mengatasi bagaimana tadi Pak Agus menghadapi si anak ini tidak mau belajar kalau tanpa gamifikasi gitu. Tapi sebetulnya kalau udah kita dapat ya kekuatan emosinya, kebutuhan emosinya terpenuhi, itu akan memudahkan si anak tersebut sehingga mereka antusias apapun yang kita akan hadirkan dalam kelas. Kemudian ada koneksi ya, ada connected. Ya, biasanya seorang guru itu harus ada koneksi dengan siswa. Ya, karena kita ini adalah pemimpin di dalam kelas, kita harus punya 5 keterampilan sebagai pemimpin. Kita harus bisa coaching, kita harus bisa caring, ya, peduli. Kemudian juga kita harus empowering, memberikan tantangan ke anak-anak. Ya, kemudian juga kita harus inspiring, menjadi teladan. Ya, itu dengan kekuatan kepemimpinan kita di kelas ya, kita bisa memberikan inspirasi, memberikan tantangan, perhatian, pertanyaan, asking dan listening. Itu akan mendorong koneksi kita dengan siswa lebih baik. Maka jangan sampai kelas kita ini menjadi kelas yang menurut anak-anak ini membosankan dan monoton karena kita tidak bisa memilah, salah satunya adalah media dalam pembelajaran. Nah, kemudian penyebab keluhan belajarnya dari si anak ini apa? Ya, konten materi yang sulit dipahami sehingga anak-anak mengeluh. Ya, kemudian kurangnya variasi metode, model, dan media yang digunakan. Tadi yang disebutkan Bu Fatria itu monoton. Kita harus pandai media ini cocok nggak dengan metode dan model pendekatan yang kita gunakan atau strategi yang kita gunakan. Lalu tidak terlibat penuh dalam menentukan tujuan, cara, dan refleksi dalam pembelajaran. Ini biasanya menjadi penyebab keluhan anak-anak. Coba bayangkan kalau anak-anak tidak terlibat dalam menyepakati tujuan. Mereka tidak akan punya arah. Kamu mau ngapain ke sini? Kalau tidak diajak untuk mendiskusikan. Lalu tadi saya di awal mengajak Bapak Ibu untuk mengkondisikan perasaan Bapak dan Ibu. Itu sebagai cara untuk menyamakan frekuensi energi. Supaya energi kita sama-sama sejuk, sama-sama nyaman untuk sama-sama kita belajar gitu. Kemudian tidak memfasilitasi modalitas belajar si anak. Jadi sangat disayangkan sekali kalau teknologi, aplikasi, ya TIK ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanfaatkan karena salah satu modalitas belajar anak-anak itu ya yang sudah kita ketahui ya visual, ya kinestetik, ya reading, ya kemudian juga auditori itu bisa digunakan melalui media-media yang nanti bisa kita manfaatkan gitu. Ini adalah penyebab ya bagaimana si siswa ini memberikan keluhan terhadap pembelajaran kita. Salah satunya adalah media yang kita berikan kepada anak itu tidak variatif atau tidak tertarik, jadi monoton. Secara otomatis kalau medianya tepat, mereka akan terlibat. Secara otomatis juga modalitas belajarnya terfasilitasi. Konten materi yang mungkin sulit,
itu akan menjadi mudah dan have fun, excited bagi anak-anak. Next. Kemudian setelah ini Bapak dan Ibu saya ingin sharing juga dari Bapak Ibu pengalamannya nih. Kira-kira Bapak Ibu, apa dampak bagi guru dan peserta didik jika keluhan tersebut tidak teratasi? Jadi keluhan-keluhan anak-anak itu tidak teratasi. Boleh dong sharing Bapak Ibu. Apa dampak bagi guru dan peserta didik jika keluhan si siswa ini tidak terfasilitasi, tidak teratasi? Boleh Bapak Ibu? Ada yang ingin sharing? Ada ini Pak. Boleh, silakan. Maaf ya Pak, nggak hidup kameranya Pak. Baik Ibu, tidak apa-apa. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Senti dari Labuhan Batu Selatan Pak. Oke, silakan Ibu. Ini kan pembicaraan kita ini tentang gamifikasi Pak. Betul. Sementara di daerah saya atau di SD yang saya mengajar, ini kan jarang yang bawa gadget atau HP, yang ada cuma satu infokus saja di dalam kelas. Kemudian apakah bisa gamifikasi ini kita aplikasikan ke yang nyata Pak, nggak melalui HP atau tidak melalui infokus, biar aja anak-anak itu dengan metode kita sendiri kita buat game. Dan saya ingin salah satu contoh lah, kalau game itu apa Pak kalau nggak melalui gadget gitu loh Pak, biar agak semangat anak-anak itu gitu Pak. Oh baik, siap Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas sharing pengalamannya bahwa Ibu menemukan dampak ya, menemukan keluhan dari si siswa ini, sehingga di sekolahnya tidak ada ya internet gitu. Itu sangat bisa Bu. Biasanya aplikasi gamifikasi ini bisa di-download PDF-nya. Itu saya pernah waktu itu, ternyata anak-anak saya ngelihat waktu sepertinya si kartunya ini saya perlu di print deh, saya download PDF-nya, saya guntingin satu-satu. Itu akan lebih efektif untuk memanfaatkan waktu dibanding saya ngasih linknya ke anak-anak. Jadi saya bisa banget. Ya, jadi tinggal Ibu buat nih di gamifikasi apa contohnya. Itu yang mudah, itu yang saya sering gunakan itu ada namanya interaksi gitu ya. Ada nanti itu sangat mudah sekali. Tinggal nanti buat, mau bikin TTS, mau bikin kuis, mau bikin kartu, menjodohkan, itu ada, nanti bisa di-download, terus nanti digunting gitu. Namanya nanti ada di slide berikutnya beberapa gamifikasi yang bisa digunakan seperti itu. Tanpa gadget, tanpa aplikasi dari laptop ya Pak? Kalau Ibu saat membuatnya harus menggunakan laptop atau HP. Jadi nanti Ibu masukkan pertanyaannya, terus jawabannya. Nanti setelah Ibu jadi, Ibu kan bisa download tuh bentuk PDF. Lalu nanti dari PDF itu Ibu print. Setelah Ibu print, nanti Ibu gunting-gunting sendiri. Gitu. Itu bisa. Quizzes juga bisa. Semuanya bisa maksudnya ada beberapa yang bisa digunakan secara tidak menggunakan gadget gitu. Jadi di print dulu, nanti bisa diaplikasikan secara offline. Gitu. Iya Pak, insya Allah. Ini memang udah pernah Pak dibuat sekali Pak, tentang saya kan guru agama Islam. Iya. Saya sudah membuat media pembelajaran tentang nama-nama malaikat, itu saya buat game. Oh iya Bu, betul. Pak, kayaknya kok kurang apa yang lainnya apa ya gitu loh Pak. Oh iya. Banyak Ibu nanti mungkin ya itu tadi kadang si anak kalau variasinya penggunaan medianya tidak terlalu variatif, bisa jadi anak-anak ini bosen gitu ya Bu ya. Ya betul. Mungkin nanti bisa Ibu lihat di slide berikutnya ada beberapa pilihan yang Ibu bisa pelajari dan itu sangat mudah sebetulnya, karena di waktu ini saya hanya ingin memperkenalkan saja bahwa bagaimana caranya ya tergantung kita, keinginan kita nih mau mengeksplor enggak beberapa aplikasi yang sudah terfasilitasi ini gitu Ya, Ibu. Insya Allah. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Berarti ada dampak ya sebetulnya Bapak Ibu dari apa yang dilakukan oleh Ibu tadi, bahwa dampaknya itu kalau tidak teratasi keluhan-keluhan tersebut, maka bayangkan oleh Bapak dan Ibu si anak-anak ini tentunya tidak akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, menggembirakan,
Sehingga mungkin pemahaman yang mendalam itu, karena ada special moment, kalau Pak Munif Khotib pernah bilang bahwa kita harus membuat special moment. Sebetulnya media special moment itu bisa jadi melalui media gamifikasi, atau melalui role play, atau melalui skenario, atau melalui apapun medianya itu. Tapi bagaimana caranya gamifikasi pun menjadi salah satu momen di mana anak-anak ini memiliki long term memory, sehingga mereka itu dalam kondisi otaknya itu sedang dalam keadaan relax gitu. Di mana anak tersebut dalam kondisi siap untuk belajar karena dia ada dan keterlibatannya penuh. Dan dia disadarkan juga dengan tadi bahwa tujuan itu akan mendorong anak-anak menemukan motivasi dari intrinsiknya karena datang dari si anak tersebut, bukan dari gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sharing pengalaman yang tadi disampaikan, bahwa dampaknya kalau kita tidak melakukan ini, kita akan oleh si siswa itu tidak akan gimana-gimana, tapi kitanya aja tidak merasa puas, anak-anak juga mungkin hasil belajarnya, proses belajarnya, motivasinya tuh tidak terlalu maksimal, seperti itu Bapak Ibu. Atau pengalamannya tidak berkesan, kurang menggembirakan. Seperti itu ya kurang lebih Bapak dan Ibu. Next. Setelah kita sharing tadi, nah dampaknya tentunya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa anak ini tidak akan rileks belajarnya. Sedangkan ketika kita menggunakan pembelajaran dengan pendekatan berbasis kerja otak, bahwa manusia ini siap untuk belajar, bisa belajar, mau belajar kalau dia itu gembira, kalau dia itu rileks, ya. Jadi kalau kita tidak mengatasi apa yang menjadi keluhan siswa di kelas, tidak mau bertanya keluhan belajarnya tuh kenapa sih kamu tuh kok kayak belajar sama saya tuh nggak happy gitu, kayak bosen, nggak menantang gitu, nggak seru. Ternyata anak-anak memang tidak dikondisikan untuk rileks gitu. Ya kalau tidak rileks, maka pembelajaran itu tidak akan ada kata menyenangkan, kata menggembirakan gitu. Nah, bagaimana upaya kita supaya itu rileks dan gembira? Maka kita harus mengubah ya dampak ini, yang negatif ini menjadi manfaat yang positif atau dampak positif. Kita harus mengkondisikan si siswa sebelum belajar itu rileks dan gembira. Ya, salah satunya ya sebetulnya dengan media ini. Ya selebihnya banyak ya, ada ice breaking gitu ya, ada mengkondisikan anak. Banyak sekali cara untuk mengkondisikan otak manusia itu ya pada otak long term memory, di mana otak mamalia itu, otak manusia itu kan ada otak reptil, ada sistem limbik seperti tangan kita, di mana mereka itu kena dulu emosinya. Kalau sudah dapat emosinya, mereka akan motion to emotion, gerak itu menentukan emosi kita. Kalau kita udah, anak-anak udah mau gerak, ada aktivitasnya, visualnya jelas, modalitas terpenuhi, mereka akan sangat rileks dan gembira. Tergantung gimana kita menyediakan waktu untuk memanfaatkan diri kita, potensi kita untuk menghadirkan pembelajaran yang sangat menggembirakan buat anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu, kita ubah ya keluhan siswa ini menjadi manfaat buat anak dan kita untuk menghadirkan belajar yang menyenangkan. Seperti itu. Next. Nah, kemudian di sini juga saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Boleh sharing pengalaman lagi bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi keluhan belajar peserta didik yang mungkin tadi tidak rileks tadi, tidak menyenangkan tadi. Ada mungkin yang pernah, saya yakin Bapak Ibu banyak sekali pengalamannya. Boleh dong Bapak Ibu berbagi juga untuk kita semua. Kira-kira cara Ibu untuk mengatasi keluhan belajar peserta didik yang mungkin peserta didik sudah menganggap pembelajaran kita itu tidak menyenangkan atau mungkin tidak konsisten. Atau mungkin kitanya memang seadanya aja gitu menghadirkan pembelajaran. Nah, kira-kira apa pengalaman Bapak Ibu boleh berbagi di sini? Ada? Oke, kita di sini ada, betul Pak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira apa nih caranya? Mungkin Bu Lilis atau yang lainnya ingin berbagi lagi cara mengatasi keluhan tersebut? Ya, tentunya ya kalau kita ambil cepatnya nih, ya kalau tidak ada yang mau berbagi Bapak Ibu, next. Mbak. Jadi ketika kita mengalami
keluhan, ya, kemudian dampaknya itu kalau keluhan itu tidak diatasi maka akan berdampak pada pembelajaran yang tidak menyenangkan. Berarti kita harus bagaimana caranya ya mengubah dampak negatif ini menjadi positif untuk mengatasi keluhan belajar si peserta didik tersebut. Nah, Assalamualaikum Bapak, mohon iya, izin silakan. boleh berbagi sedikit Bapak? Oh, boleh, boleh banget. Iya, Silakan, Ibu. iya Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengalaman saya adalah untuk mengatasi keluhan belajar peserta didik itu, kita kan selalu ada refleksi ya Pak. Betul. Ya, nah dari refleksi itu nanti anak-anak itu akan memberikan tanggapan mereka terhadap apa yang sudah mereka dapatkan dan kemudian nanti kita buat kesepakatan bersama-sama. Enaknya nanti untuk materi ini supaya kalian bisa mengerti, kalian maunya bagaimana. Nah, jadi Hmm. media yang harus kita siapkan, semua yang harus kita siapkan itu sesuai dengan apa yang anak-anak mau. Misalkan Bu, kita mau kelompok, Bu, mau kita begini. Nah, kita harus siapkan untuk di pertemuan yang akan datang apa yang diminta oleh siswa. Sebenarnya itu, Pak, gitu. Jadi, keluhan mereka yang mereka boring atau bagaimana saat ketemu sama kita, Bu, kita jadikan untuk kita mau main game sama per kelompok, per tim gitu. Jadi mereka sudah excited duluan. Oh, boleh, iya, jadi. Jadi mereka semangat untuk mengikuti itu gitu Pak. Jadi harus ada kesepakatan kepada anak-anak setelah kita masuk di materi terakhir untuk mau materi selanjutnya mereka maunya bagaimana supaya anak ini bisa mencapai tujuannya gitu Pak. Jadi mengurangi keluhan anak-anak itu gitu Pak. Mungkin itu sharing dari saya ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sharingnya luar biasa. Ibu sudah membersamai proses belajar kita bersama. Betul sekali ya, salah satunya adalah dengan cara refleksi ya, dengan cara kita bertanya kepada anak-anak. Karena kita adalah pemimpin kelas, maka kita harus pandai bertanya ya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka lalu kita fasilitasi dengan kesepakatan bersama sehingga ketika kita sudah punya koneksi dengan anak-anak berdasarkan kedekatan kita tadi, kita akan melakukan banyak hal di kelas itu dengan baik dan mudah. Mereka akan terus gembira. Ya, gamifikasi ini sebuah media, sebuah alat untuk membuka ruang dengan anak-anak sehingga mereka mau masuk ke dunia kita, sehingga kita bisa membawa mereka kepada pengalaman belajar yang bermakna, ya, kemudian juga berkesadaran dan menggembirakan seperti itu Bapak dan Ibu. Next. Jadi saya punya satu cara ya Bapak Ibu. Semoga ini cara yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, sebuah cara yang ketika saya mendengarkan keluhan ini, saya selalu cari konten masalahnya apa di kelas gitu. Jadi dulu saya pakai ya itu tadi asking ya, saya bertanya kepada anak-anak, sebetulnya ada masalah apa ya? Kok sepertinya ya ada sesi di mana khusus saya tuh membahas tentang konten masalah. Biasanya tuh di awal, di pertengahan sama di akhir, saya tuh selalu mencari konten masalah sehingga masalah ini saya jangan sampai saya lakukan lagi gitu. Nah, dari konten masalah ini akan membantu kita ya untuk menyusun rencana dengan efektif gitu Bu. Jadi konten materi ini kayaknya efektif nih untuk caranya itu untuk membuat medianya apa gitu, untuk metodenya apa, modelnya apa. Jadi cari konten masalahnya, lalu kita efektifkan dengan konten materinya apa. Oh masalahnya si anak tuh monoton karena A, karena B, karena C. Oh karena A ternyata medianya, karena B ternyata modelnya, karena C ternyata pendekatannya. Maka efektifkan dengan konten materinya. Oh kalau materi ini kayaknya cocoknya ini nih medianya, cocoknya ini nih modelnya, cocoknya ini nih. Buatlah perumusan perencanaannya. Lalu kita barulah memilah ya, kalau kita bicara tentang media, berarti aplikasi gamifikasi mana yang cocok. Nah ini yang paling berat adalah maukah kita menyisihkan waktu untuk beraksi itu, buat medianya. Karena kita bisa loh memanfaatkan waktu hanya untuk membuat satu gamifikasi untuk asesmen, mungkin untuk di akhir atau di awal itu sangat sempat sekali, gitu. Asalkan kita ada kemauan aja. Lalu diterapkanlah nanti di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi cara yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan seperti cara yang pernah saya lakukan, saya anggap
saya harus cermat ya dengan apa yang menjadi kondisi kelas saya, sehingga media, model, pendekatan, strategi itu sangat tepat dengan kebutuhan peserta didik. Nah, salah satunya adalah media gamifikasi ini. Seperti itu Bapak dan Ibu caranya. Nah, sore ini saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal beberapa medianya itu. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa kita dicoba di rumah ya. Ini yang sering saya gunakan sebetulnya yang ini nih Bu, yang agak besar-besar ini. Baru juga saya menggunakan booklet ini yang warna ini ya. Ini merupakan 20 aplikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan dan masuknya pun bisa menggunakan Gmail kita dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, ini nih yang tadi saya sampaikan ke ini interaksi ya. Ini mudah banget digunakannya. Di sini juga banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Nearpod apalagi itu bisa seru-seruan bareng anak-anak, nanti hasil di akhir itu heboh segala macam. Tapi memang ini tidak serta-merta setiap pertemuan. Contoh dalam satu topik 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan, di pertemuan terakhir pakai Nearpod gitu. Di Slido itu di awal untuk menyepakati tujuan pembelajaran. Itu kita bisa gunakan combine beberapa media gamifikasi ini. Pertanyaannya, apakah saya perlu menjelaskan tata caranya? Tidak perlu sekarang karena nggak akan mungkin cukup gitu ya. Karena saya juga sebetulnya sama selalu belajar untuk mengeksplor sebetulnya Bu. Ingin selalu hadir bersama murid itu berkesan, bermakna, menggembirakan buat anak-anak. Jadi saya coba-coba, saya lihat tutorialnya yang sudah pernah menggunakannya, akhirnya saya tahu coba lagi yang lain. Dan ini mungkin 20 aplikasi gamifikasi untuk mengubah kelas menjadi seru dengan memanfaatkan gamifikasi yang bisa digunakan oleh guru dengan cara apa Ibu? Cermat ya. Cari apa konten apa konteks masalahnya yang dihadapi oleh anak-anak, keluhannya apa? Kita tampung dulu. Oh, ternyata anak-anak tuh hasil belajarnya, motivasi belajarnya aktif belajarnya itu karena apa? Karena apa? Pasti salah satunya ada karena media pembelajaran, karena games yang nggak cocok gitu. Ya, kemudian efektif itu apakah dengan konten materinya efektif? Keluhan masalah ini bisa kita atasi melalui materi yang akan dipelajari. Lalu rencanakan ya, rencananya apa nih media yang dalam perencanaannya itu disusun. Lalu kira-kira kita memilah mana aplikasi yang bisa kita gunakan. Lalu aksi buat medianya, lalu terapkan dalam kelas Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu bisa coba ya di kesempatan nanti sambil liburan mungkin bisa coba-coba walaupun mungkin kesibukan Bapak Ibu di akhir tahun ini lumayan padat juga ya, tapi mungkin di liburan sempatkan untuk yang paling mudah yang ini gitu, interaksi mungkin atau mungkin menurut Bapak Ibu kahot dan sebagainya itu terserah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu. Next. Oke, Bapak dan Ibu, demikian berbagi praktik pengalaman saya melalui kesadaran saya untuk menggunakan teknologi dalam menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan. Dan saya pun sama, tidak semua aplikasi gamifikasi saya gunakan, tapi yang cocok, yang sesuai dengan waktu saya, yang sesuai dengan luang waktu saya, tapi tetap konsisten saya selalu berupaya untuk membuat membuat media gamifikasi untuk pembelajaran sesuai dengan hal-hal yang saya dapatkan dari masukan anak-anak, sehingga anak-anak terfasilitasi belajarnya, bahkan bukan saya yang meminta, tapi anak-anak yang meminta kapan belajar lagi, kapan kita main game lagi gitu. Padahal nggak, dengan tidak sadar mereka tuh ada pengayaan-pengayaan yang di luar game tersebut. Tapi mereka happy, mereka menerima gitu Ibu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu dari sharing saya. Semoga Bapak dan Ibu dengan berkenannya mendengarkan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan boleh Bapak dan Ibu, ingin sekali saya mendengar Bapak dan Ibu menuliskan di kolom chat apa insight atau komitmen Bapak dan Ibu dari sesi ini, boleh dituliskan. Apa wawasan atau masukan atau komitmen Bapak Ibu setelah mengikuti webinar bersama saya ini. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak dan Ibu, mohon berkenan.
Silahkan Bapak dan Ibu kira-kira apa insight-nya dan apa komitmen Bapak dan Ibu. Terus belajar dan implementasikan di kelas. Baik, terima kasih. Menambah wawasan dan pengalaman. Baik, terima kasih Bu Siti Maria Ulfa atas informasinya. Dari yang lain mungkin Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang insight yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian juga apa komitmen yang Bapak Ibu akan lakukan setelah mengikuti webinar ini. Oke, sambil menunggu, mungkin yang lainnya sedang berpikir ya untuk menuliskan apa insight-nya. Mungkin dari saya sebagai penutup, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan dari materi yang dijabarkan, saya ingin lebih banyak belajar lagi. Baik, terima kasih Bu Senti atas jawabannya. Yang lainnya boleh. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berkomitmen ya. Semoga di tahun ajaran baru nanti saya konsisten untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan lebih mendalam. Baik, Bu Lilis, kita sama-sama ya, Bu. Terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya, atas kesempatannya. Sekali lagi, thank you very much for all. Hari ini kita sudah mengetahui 3 hal ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita sudah mengetahui apa penyebabnya dari anak-anak saat belajar itu. Yang kedua, apa dampaknya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya. Kemudian, yuk Bapak dan Ibu, kita sama-sama lakukan perbaikan perencanaan pembelajaran kita dengan menghadirkan kelas jadi seru dengan memanfaatkan aplikasi gamifikasi untuk pembelajaran yang mendalam. Semangat pagi, 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 pagi. Saya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Fahmi atas pemaparan dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight yang kita dapatkan pada hari ini yang sangat informatif mengenai asesmen pembelajaran. Penjelasan yang Bapak berikan tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi dalam menerapkan model pembelajaran ini di kelas. Baik, untuk memperdalam materi dari Bapak Fahmi, saya lihat apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Mungkin di antara Bapak dan Ibu peserta memiliki pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Fahmi, kami persilakan untuk raise hand atau dapat diketik melalui kolom chat Zoom. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Siti Maria, Pak Fahmi. Bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus karena di sekolah kami ada sekolah yang inklusi? Langsung dijawab saja ya, Mbak Niki. Iya, boleh Pak. Terima kasih Bu Siti Maria Ulfa atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus karena di sekolah kami ada sekolah inklusi. Tentunya kita sebagai guru pastinya mengetahui ya bentuk berkebutuhan khususnya itu seperti apa gitu. Kalau seandainya saya izin mencoba menjawab ya, kalau seandainya berkebutuhan khususnya ini masih memungkinkan untuk menggunakan media yang sifatnya melatih motorik gitu ya, atau melatih daya ingat dan sebagainya dengan menggunakan gadget,
mungkin bisa digunakan dengan pemanfaatan internet. Tapi seandainya ternyata belum bisa, mungkin alternatifnya adalah yang tadi saya sampaikan Bu Siti Maria. Bisa berupa paper di download PDF-nya dari gamifikasi tersebut, lalu kita gunting-gunting dan kita gunakan sebagai media yang offline gitu. Tapi pemanfaatan pembuatannya itu menggunakan gamifikasi yang kita punya, yang memang terfasilitasi untuk bisa di apa namanya di download gitu. Seperti kartu gitu ya, menjodohkan kartu, menjodohkan antara pernyataan dan pertanyaan. Nah, itu mungkin karena kebutuhan khusus ini tentunya perlu dilihat juga ya dari sisi kebutuhan khususnya itu gitu. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Maria. Semoga menjawab. Kalau belum puas nanti bisa dilanjut Bu. Oke, baik Pak. Di sini ada pertanyaan di Google Form. Pertanyaannya adalah bagaimana integrasi gamifikasi dalam RPP atau kurikulum nasional dapat dilakukan secara efektif? Oke. Baik, terima kasih Ya. untuk pertanyaannya. Izin menjawab Mbak Niki ya. Bagaimana caranya pemanfaatan gamifikasi ini efektif dan bisa dimasukkan dalam proses dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Kita semuanya sudah sering membuat rencana pembelajaran ya, atau RPP atau modul ajar ya Bapak dan Ibu. Pastinya Bapak dan Ibu akan membuat skenario-nya, akan membuat plan-nya. Jadi Bapak dan Ibu silakan tentukan contohnya di sesi pembukaan Bapak dan Ibu mau ada sesi asesmen awal gitu kan. Berarti di asesmen awal ini bentuknya mau apa gitu. Kalau saya membuat pertanyaan, ada 4 pertanyaan singkat, 4 pertanyaan dulu untuk mengecek pemahaman anak terkait materi sistem reproduksi pada manusia. Saya akan bertanya materi yang sebelumnya, lalu saya pertanyakan pertanyaan itu apa ciri-ciri makhluk hidup yang mereka masih ketahui. Itu pakai kolom Jamboard. Mereka akan menjawab, oh ternyata anak tuh ada yang menyebutkan banyak, ada yang menyebutkan 5, 3 dari 8 itu, ada yang menyebutkan 4 dan seterusnya. Ternyata, oh si anak beda-beda ya pengetahuan awalnya gitu. Itu sangat efektif digunakan tuh saat asesmen awal. Jadi ketika anak menjawab 4, ada 5, 6, nah adalah poin reproduksinya. Nah, itu kan mengaitkan ke materi yang akan, oh berarti anak-anak masih ingat. Lalu kita tanya lagi pertanyaan berikutnya, apa tujuan dari reproduksi pada makhluk hidup? Nah, mereka akan menjawab lagi di tab yang apa namanya bagian yang selanjutnya gitu. Jadi tentunya dilihat aja kira-kira subpokok bahasannya apa, kegiatannya apa, alat peraga yang dibutuhkan apa, terus metodenya yang bisa kita gunakan apa gitu. Q&A kah? Menggunakan media slide, terus alokasi waktunya berapa? Nah itu disesuaikan aja dengan perencanaan yang kita butuhkan. Nah, itu kalau di asesmen awal. Kalau di kegiatan intinya ya biasanya contoh untuk memberikan penguatan. Nah, untuk memberikan sesi penguatan itu bisa menggunakan Nearpod, Wordwall itu saya pernah. Mereka secara berkelompok menentukan jawabannya dengan menjodohkan dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan dengan kegiatannya apa, lalu alat peraga atau medianya apa berdasarkan subpokok bahasanya. Begitu Mbak Niki. Apa? Baik, terima kasih Pak. Di sini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Patricia Menge. Bagaimana mengefektifkan pembelajaran dengan deep learning jika sekolah atau anak memiliki keterbatasan sarana prasarana atau belum paham benar akan teknologi seperti aplikasi-aplikasi ini? Baik. Terima kasih Bu Patricia atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Bu ya. Jadi kalau bagaimana mengefektifkan pembelajaran dengan deep learning Bapak dan Ibu, tentunya supaya efektif pembelajaran deep learning ini kembali lagi pada karakteristik peserta didiknya ya. Nah, karakteristik yang Bu Patricia sampaikan
Ternyata karakteristiknya itu daya dukung sarana prasarananya keterbatasan dan anak-anaknya belum paham kan sama teknologi, apalagi seperti aplikasi-aplikasinya. Nah, ketika mungkin tidak bisa menggunakan gamifikasi ini, gurunya mungkin yang lebih awal memahami dan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat media secara offline. Itu salah satunya. Atau salah duanya, ya bisa digunakan dengan bentuk games yang lainnya gitu. Menggunakan bentuk games yang lainnya dalam menghadirkan pembelajaran mendalam itu kan salah satunya menggembirakan gitu. Mungkin itu ya Bu Patricia. Jadi kalau seandainya sarana prasarannya tidak mendukung, yang penting gurunya enggak apa namanya ya, enggak berpatokan pada sarana prasarana, tapi kendalinya ada di kita sebagai guru. Oh, berarti kalau kendalanya adalah sarana prasarana, anaknya nggak paham, gimana ya caranya saya memanfaatkan teknologi, tapi teknologi ini bisa diterapkan secara offline. Nah, ternyata beberapa gamifikasi masih bisa digunakan gitu ya, menyusun puzzle itu bisa kan, kemudian menjodohkan kartu gitu. Banyak, kemudian TSTS gitu kan, kemudian apalagi banyak ya yang bisa kita gunakan secara offline. Tapi adaptasi dari cara kerjanya atau enggak spirit wheel gitu kan, untuk menentukan pertanyaan kepada siswa siapa gitu. Itu kan sebetulnya di Wordwall juga ada, tapi juga kita bisa buat secara offline kan. Seperti itu. Jadi keterbatasan prasarana-prasarana dan teknologi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak menghadirkan media pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu Bu Patricia. Semoga menjawab Bu. Ya, Makasih Pak Fahmi, makasih Ibu Moderator. ya. Sama-sama Ibu. Baik, sama-sama. Ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Wisnawati di kolom chat lagi. Tuh, alasan klasik ketika proses pembelajaran menggunakan gamifikasi adalah keterbatasan penggunaan gadget di sekolah, karena sebagian sekolah melarang anak-anak membawa HP ke sekolah. Menggunakan kuis masih bisa menggunakan mode kertas. Lalu bagaimana dengan games yang lainnya, Pak? Mohon dijawab. Oke. Jadi alasan baik. Terima kasih Mbak Niki, Bu Wisnawati ya dari Kolaka Utara. Salam kenal Ibu. Alasan klasik ketika proses pembelajaran menggunakan gamifikasi adalah keterbatasan penggunaan gadget di sekolah karena sebagian sekolah melarang anak-anaknya membawa ke sekolah. Menggunakan kuisis masih bisa menggunakan metode kertas. Lalu bagaimana dengan games yang lainnya? Sementara ini dari pengalaman saya, Ibu ya saya menggunakannya yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya menggunakan secara offline yang memang si aplikasi itu bisa saya download berupa PDF gitu. Itu sangat membantu sekali. Dengan bermain kartu itu sangat tidak membosankan bagi anak-anak. Atau bercerita dengan apa ya, bagaimana si guru ini memadukan antara media dan metode. Jadi dulu saya tuh metode melingkar, dia bergeser, tapi ketika dia bergeser itu menggunakan kartu di atasnya. Ada apa namanya, kartu pertanyaan, lalu yang bergeser tuh mencoba menjawab dengan pertanyaan yang baru. Jadi setiap anak punya pertanyaan dan anak tuh harus menjawab pertanyaan secara bergeser melingkar gitu. Jadi siasatnya adalah ya kita tidak hanya berpatokan pada aplikasi gamifikasi aja, tapi kita bisa mencontoh bentuknya dari aplikasi gamifikasi tersebut dan memodifikasinya atau menginovasikannya dengan metode yang kita gunakan atau model ya, model cooperative learning kan banyak. Ya, kalau menurut saya tuh tidak hanya sebatas gamifikasi, betul Bu Wisna. Jadi bisa menggunakan pemanfaatan media yang kita punya kalau keterbatasan tadi ya. Intinya kan kita tidak boleh menganggap bahwa kita tidak bisa menghadirkan media yang seseru gamifikasi, nggak bisa. Kita bisa kok. Asalkan kita belajar nih sebagai gurunya, kayaknya bisa nih kita turun dari gamifikasi ini, lalu kita adaptasi. Nah itu tadi kuncinya kata Bu Patricia ya. Mau nggak kita kreatif gitu, mau nggak kita beraksi gitu. Itu kan terkait dengan cari ya konten masalah dari konteks masalah yang dihadapi guru sama si siswa. Setelah itu, wah efektifnya apa nih dengan materi yang akan kita lakukan gitu.
Seperti itu mungkin Bu Wisna, semoga menjawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin cukup Mbak Niki. Sama-sama Bu Wisna. Oke, baik Pak. Mungkin karena waktu yang sudah sedikit mepet, tapi mungkin ada pertanyaan terakhir dari Google Form dari Pak Abdul Syahid. Bagaimana mengimbangi pembelajaran matematika dengan kegiatan game? Dikarenakan biasanya anak-anak banyak yang nggak paham duluan matematika sebelum dijelaskan terlebih dahulu oleh gurunya lebih jelas agar bisa paham. Oke. Eh, baik, saya coba menjawab ya Mbak Niki dari pertanyaan terakhir ini terkait pembelajaran matematika. Karena matematika ini eksak, saya juga mengajar IPA. Biasanya kalau di pembelajaran menghitung, itu saya gunakan untuk gamifikasi yang pernah saya ini ya alami gitu. Itu kami tidak memberikan itu di awal, tidak betul memberikan di pertengahan gitu ya, di kegiatan pembuka atau kegiatan itu, tapi di kegiatan akhir sebagai cara untuk apa namanya itu ya, mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya atau bukti evidennya itu mereka mencapai tujuan pembelajarannya itu dengan cara asesmen suatif berupa latihan soal, tapi latihan soalnya itu berupa kahot, terus di apa namanya tuh ditampilkan dengan waktu. Tapi sebelum itu saya menggunakan anak-anak tuh untuk latihan soal dulu. Jadi latihan soal yang akan dilombakan di besok. Nah itu kalau udah lomba, ya udah pasti mereka itu secara kelompok ya belajar bahwa besok kita akan ada latihan soal berupa soal fisika, latihannya ini. Secara konsepnya ini, begitu paling. Jadi saya mencoba, ini berdasarkan pengalaman, ternyata si anak-anak itu dengan waktu yang seperti itu dia akan segera menghitung, karena dia sebelumnya udah dikasih soal setipe. Kan kita sebetulnya kan melatih ya, hanya latihan mengulang aja kan, repetition aja. Otak itu kan akan lebih masuk ketika mengulang. Nah di akhir itu ya saya mengajak anak-anak untuk coba latihan ini soal setipe, nanti besok akan ada apa namanya evaluasi atau post test lah ya dengan menggunakan kahot ini. Ya anak-anak lebih happy karena dia ada di peringkat itu. Lalu di akhir diberikan reward atau perayaan belajar. Seperti itu mungkin Mbak Niki, semoga menjawab. Baik, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Oke, baik. Bapak dan Ibu Guru, semuanya terima kasih banyak untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Namun, sehubungan dengan waktu sharing oleh Pak Fahmi telah berakhir, sesi tanya jawab kami akhiri. Semoga bisa ditanyakan dan bisa dijawab kembali oleh Pak Fahmi di kesempatan baik lainnya. Terima, terima kasih Bapak Fahmi atas sharing ilmunya, waktunya, dan juga diskusinya selama Q&A berlangsung. Lalu, sebelum Bapak Fahmi meninggalkan ruangan Zoom ini, kami persilakan kepada Pak Fahmi untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Niki atas waktunya. Bapak Ibu, closing statement dari saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, bukan bertanya sih, ada sebuah quotes ya. Siapakah kita gitu? Lalu si guru itu menjawab, saya adalah gurunya para milenial dan para zilenial gitu. Maka si guru tersebut, kenapa kok bilang seperti itu? Ya karena saya hadir untuk membawa mereka di masa generasi emas Indonesia. Semoga dengan hadirnya kami sebagai guru bisa menjadi sebuah cahaya, bisa menjadi penyebab mereka memiliki kesadaran, manfaat, dan tentunya sukses di masa yang akan datang dengan hadirnya kita sebagai guru menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu mungkin Mbak Niki atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf kepada semuanya atas kekurangan yang saya sampaikan atau kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada poin-poin yang bisa diambil dan tentunya mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu hebat, bapak-bapak guru hebat yang luar biasa. Baik, Mahal. Terima kasih. terima kasih sekali lagi Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan sampai bertemu di acara-acara baik lain yang akan datang, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak.
Baik, Bapak, Ibu guru, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom dan di PPT ya. Atau Bapak dan Ibu dapat scan QR code yang akan tertera di layar monitor. Maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai besok di hari besok. Sampai besok 17 Juni 2025. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Silakan follow akun Instagram kami di Gramedia Mitra Edu dan Siplah Gramedia dan juga komunitas guru belajar. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Serta silakan bergabung ke WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk mengenai informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata, saya Niki selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih.